Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak salih dan salihah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat ya. Di kesempatan kali ini bertemu lagi bersama dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, materi sunnah-sunnah sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang sunnah-sunnah sholat dan juga hal-hal yang membatalkan sholat. Anak-anak, selain syarat dan rukun, ada amalan terpuji lain dalam sholat. Amalan itu sebaiknya dikerjakan ketika sholat. Amalan itu disebut sebagai sunnah-sunnah sholat. Tahukah kalian apa itu sunnah sholat? Sunnah sholat adalah beberapa perbuatan yang dikerjakan dalam sholat. Sunnah sholat berupa perbuatan dan perkataan ataupun bacaan. Mengerjakan sunnah sholat dapat menambah kesempurnaan dalam sholat dan yang melaksanakannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah sholat yang perkataan atau bacaan diantaranya adalah yang pertama membaca doa iftitah, yang kedua membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah, yang ketiga membaca salah satu surah dalam Al-Quran sesudah membaca Al-Fatihah. Kemudian yang keempat adalah membaca takbir pada setiap perpindahan gerakan. Yang kelima membaca tasbih ketika ruku. Yang keenam membaca doa iktidal. Yang ketujuh membaca doa kunut pada sholat subuh. Yang kedelapan membaca tasbih ketika sujud. Yang kesembilan membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Dan yang terakhir adalah membaca salam kedua sambil menolehkan muka ke kiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah sholat berupa perbuatan atau gerakan. Di antaranya adalah yang pertama mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Yang ketiga, meletakkan kedua telapak tangan di paha, tangan kanan dikepalkan, dan telunjuk menunjuk ke kiblat ketika membaca tasyahud. Yang selanjutnya adalah duduk iftiroshi pada tasyahud awal. Duduk iftiroshi adalah duduk di atas mata kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanannya menekan ke lantai. Kemudian yang selanjutnya adalah duduk tawaruk pada tasyahud akhir. Duduk tawaruk adalah duduk dengan kaki kiri dijelujurkan ke bawah kaki kanan, telapak kaki kanan ditegakkan, serta jari kaki kanan ditegakkan, serta jari-jari kiri kanannya menekan ke lantai. Kemudian yang terakhir adalah menoleh ke kiri ketika memberi salam. Sekarang anak-anak sudah tahu kan apa saja sunnah-sunnah dalam sholat. Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Berikut adalah contoh hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, rukun sholat yang tidak terpenuhi. Contohnya adalah tidak membaca niat, tidak membaca takbiratul ihram, tidak membaca surat Al-Fatihah, tidak melaksanakan ruku dan sujud, tidak tumakninah dan tertib mengerjakan sholat, kemudian banyak melakukan gerakan di luar ketentuan sholat, dan mendahului imam dalam sholat berjamaah. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat yang selanjutnya adalah syarat sah sholat yang tidak dipenuhi. Contohnya adalah tidak berwudu sebelum sholat padahal dia telah batal wudunya. Kemudian aurat tidak tertutup sempurna atau membiarkannya terbuka. Yang selanjutnya sajadah atau tempat sholat yang dipakai terkena najis. Kemudian keluarnya najis dari tubuh saat sholat dan waktu sholat tiba-tiba pingsan atau hilang ingatan. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat selanjutnya adalah adanya sebab lain. Nah, apa sebab lain itu ya?
Nah, sebab lain yang membatalkan sholat antara lain yang pertama, melaksanakan sholat sambil tertawa. Yang kedua, melakukan banyak gerakan di luar ketentuan sholat. Kemudian yang ketiga, berkata-kata di luar bacaan sholat. Yang keempat, makan dan minum saat berlangsung sholat. Dan yang terakhir adalah sengaja membatalkan sholat. Nah, demikian tadi penjelasan dari Bu Guru tentang sunnah-sunnah sholat dan juga hal-hal yang membatalkan sholat. Bu Guru berharap setelah anak-anak mengetahui apa itu sunnah-sunnah sholat dan juga hal-hal yang membatalkan sholat, anak-anak bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.